Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela, sumber mineral ada di Greenland. Target selain Greenland, negara mana? Ini yang dikejar. Dari Guam ke Papua itu cuma 6 jam. Kalau kita perang, paling kita mampu perang 4 hari. Lanjut, 2 kabar panas dan manjos. Kali ini semuanya datang dari Mama Rika dan negara kita Indonesia, bos. Nah, kabar panasnya. Baru-baru ini Bapak Menteri kita, Menko Kumham Imipas, membuat pernyataan yang cukup pedas dan cukup gamblang, bos. Beliau menyatakan bahwa setelah Venezuela dan Greenland, Amerika berpotensi mengincar Indonesia. Dan kalau sampai perang, Indonesia mungkin hanya bisa bertahan 4 hari. Nah loh, lantas apakah alasannya Indonesia berpotensi diincar Mama Rika? Mengapa beliau bilang kita hanya bisa bertahan 4 hari? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua, nah ini yang manjosnya nih, bos. Pemerintah baru-baru ini bicara soal dampak ekonomi jika Bandara Kertajati dijadikan pusat MRO Hercules Asia, Maintenance, Repair, and Overhaul. Bahkan ternyata rencananya nggak cuma Hercules aja, bos. Kertajati juga mau dijadikan pusat MRO, platform terbang lainnya. Nah loh, lantas bagaimanakah itu? Oleh siapa? Apakah dampak ekonominya ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Markicep! Mari kita cecep berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kali ini yang pertama kita bahas pernyataan yang cukup hardang soal potensi Amerika menyerang Indonesia seperti Venezuela dan Greenland. Pernyataan ini pun bukan datang dari orang awam seperti Mimin, bos, tapi datang langsung dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, yaitu Bapak Yusril Isra Mahendra. Pernyataannya pun beliau sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada tanggal 19 Mei 2026 kemarin. Nah, yang bikin heboh, secara terang-terangan beliau katakan bahwa setelah Venezuela dan Greenland, Indonesia bisa jadi target berikutnya. Waduh, ini yang cukup ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Jadi menurut Bapak Yusril, dunia saat ini sedang masuk ke era perebutan sumber daya alam strategis. Negara-negara besar sekarang bukan cuma cari minyak, bos, tapi juga berburu mineral langka untuk teknologi di masa depan. Dan masalahnya, satu, Indonesia termasuk negara yang jadi gudangnya barang-barang begituan, bos. Mulai dari nikel, rare earth, thorium, xenotim, monasit, sampai sumber daya mineral strategis lainnya. Bahkan Bapak Yusril bilang di kampungnya di Bangka Belitung, itu gali beberapa meter pakai pacul aja bisa ketemu mineral penting, bos. Sedangkan negara lain harus ngebor ribuan meter dulu. Beliau pun mengatakan bahwa Venezuela punya cadangan minyak terbesar dunia. Greenland kaya mineral strategis, sedangkan Indonesia punya semuanya. Dan disinilah kalimat yang bikin seminar langsung fokus. Beliau katakan target selain Greenland, negara mana? Ya, ini yang dikejar. Indonesia maksudnya, bos. Beliau juga menyinggung kenapa Indonesia cenderung hati-hati dan tidak terlalu keras mengecam tindakan Amerika terhadap Venezuela maupun Iran. Karena posisi Indonesia berbeda dengan Singapura atau Malaysia, bos. Bahkan secara satir, beliau katakan, emang Amerika berminat nyerbu Singapura. Nah loh, pertanyaannya sekarang, kalau benar Indonesia suatu hari ditekan atau bahkan diserang negara superpower, bagaimana caranya mereka masuk? Dari mana titik paling rawan Indonesia? Dan berapa harikah Indonesia mampu bertahan kalau perang? Simak videonya Target sampai selain habis. Greenland, negara mana? Ini yang dikejar. Dari Guam ke Papua itu cuma 6 jam. Nah, kalau tadi kita bahas alasan kenapa Indonesia bisa jadi target, sekarang pertanyaannya lebih seram, bos. Kalau benar terjadi konflik, bagaimana cara Mama Rika bisa menyerang Indonesia? Lewat mana, ya kan? Nah, Bapak Yusril pun menyinggung satu wilayah yang sangat penting, sangat strategis secara militer bagi Amerika, bos, yaitu Guam. Buat yang belum tahu, Guam itu adalah wilayah Amerika di Samudra Pasifik. Isinya pun bukan kaleng-kaleng, bos. Ada pangkalan militer strategis, paket lengkap dengan pesawat pembom, kapal perang, sistem radar, sampai kekuatan logistik besar.
Dan menurut Bapak Yusril, dari Guam ke Papua cuma sekitar 6 jam, bos. Artinya kalau terjadi eskalasi militer besar di kawasan Asia Pasifik, Indonesia bagian timur bisa jadi salah satu area paling rawan secara strategis. Karena Papua berada dekat dengan jalur Pasifik dan jalur militer Mamarika. Nah lo. Kemudian lanjut bagian paling viral dari pidato beliau adalah saat beliau mengatakan kalau kita perang, paling kita bertahan 4 hari, setelah itu kehabisan amunisi. Waduh. Kalimat ini sebenarnya bukan merendahkan TNI atau Kemhan, bos, tapi lebih ke peringatan soal pentingnya kesiapan logistik perang modern. Karena perang zaman sekarang ya contohnya Iran, bos. Bisa kalian lihat bukan cuma soal jumlah tentara doang, tapi perang kali ini adalah soal stok rudal, cadangan amunisi, pertahanan udara, satelit, drone, cyber warfare, dan kekuatan industri militer nasional. Kalau stok habis mereka nggak mampu buat lagi ya amsyong, bos. Jadi mau jet tempur keren, mau kapal perang banyak, kalau amunisinya kosong, amsyong juga. Dan terkait hal ini, Bapak Yusril pun menekankan pentingnya politik luar negeri bebas aktif. Nah, pertanyaannya sekarang nih, bos. Apakah Indonesia bakal siap menghadapi era perebutan sumber daya dunia yang kini jelas-jelas sudah dimulai Mamarika, bos? Atau justru kita sedang duduk di atas harta karun geopolitik sambil berharap badai tidak datang? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Kabar kedua, seperti yang kalian tahu, pemerintah baru saja membahas rencana besar yang melibatkan Amerika Serikat di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Dan kalian pasti tahu ini soal Menteri Perang Mamarika kemarin, Mr. Pete Hegseth, yang menawarkan Indonesia untuk jadi pusat MRO alias Maintenance, Repair, and Overhaul Hercules 130 untuk kawasan Asia. Bahkan Amerika pun disebut siap membiayai proyeknya, bos. Ngeri manjos nih. Bayangkan dengan proyek ini, tempat servis Hercules yang sebelumnya ada di Singapura ataupun Malaysia jelas bakal mendapat saingan baru. Udah ada di Singapura, ada di Malaysia, dan kini Amerika nawarin bangun di Indonesia dengan skala besar. Jadi hub regional se-Asia, bos, dengan biaya dibebankan kepada Amerika sendiri. Tawaran yang jelas levelnya sangat menggiurkan banget. Tapi satu, admin nggak tahu imbal baliknya yang diminta Amerika nanti ngeri-ngeri mantap juga nggak, ya kan? Karena Lockheed Martin Hercules ini dipakai banyak negara, bos. Makanya pemerintah jelaskan tanpa banyak bacor langsung memberikan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusatnya. Alasannya lahannya luas, runway-nya panjang, dan cocok buat pesawat besar. Pemerintah juga bilang proyek ini bisa membawa dampak ekonomi besar, bos. Seperti dari lapangan kerja baru, teknologi baru, industri aviasi, hingga bisnis logistik nasional. Dan plot twistnya ternyata Kertajati nanti bukan cuma untuk Hercules. Kementerian Perhubungan juga mengungkap bahwa kawasan Kertajati sedang disiapkan untuk proyek MRO helikopter oleh Garuda Maintenance Facility Aero Asia atau GMF. Artinya saat ini Kertajati perlahan mau diubah jadi pusat kota bengkel pesawat kelas Asia di Indonesia. Dari yang dulunya dibilang sepi, sekarang malah mau jadi parkiran Hercules dan pesawat-pesawat atau bahkan helikopter internasional. Mantap, jos.